Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum kita belajar untuk mengemudi, terlebih dahulu kita harus mengetahui hal-hal apa yang harus mendukung supaya mengemudi kita ini bisa lancar. Pertama adalah kita harus tahu kunci kontak. Nah, ini kunci kontak ya. Nah, kita tutup dulu mobilnya. Nah, ketika kita tekan kunci kontak bagian atas, tanda gembok ya, tanda gembok terkunci seperti ini ya. Nah, maka mobil kita terkunci secara otomatis. Namun kalau kita mau membuka mobil kita, maka kita cukup tekan tanda gembok yang terkunci. Nah, maka mobil kita terbuka secara otomatis. Namun kita tidak dianjurkan untuk membuka mobil dalam keadaan jarak jauh. Dalam ruangan, dalam gedung kita membuka secara otomatis. Jangan sampai ada orang orang jahat, ada seseorang yang mau bertindak sesuatu yang bisa merugikan dalam diri kita. Nah, ketika terbuka mobil kita secara otomatis, dia masuk dan kita masuk tanpa sepengetahuan kita ada orang di dalam, maka bisa jadi orang tersebut melakukan tindakan yang bisa merugikan kita. Nah, ketika kita buka tadi dan kita tidak buka pintunya, kita buka kuncinya, kita tidak buka pintunya, maka otomatis tertutup secara otomatis kembali. Maka kita buka kembali ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita akan menghidupkan mobil, kita juga perlu mengetahui elemen-elemen hal-hal apa yang harus kita ketahui sebelum kita menghidupkan mobil ya. Pertama, ini kunci kontak, kita masukkan kunci kontak ya, kita masukkan kunci kontak. Dalam keadaan ini ada lock masih terkunci, kita putar ke sebelah kanan ACC. Ketika ACC ya, ini ada ACC, maka sebagian kelistrikan dalam mobil kita sudah berfungsi. Salah satunya tab ya, tab kita ya. Kemudian kita tekan ke sebelah kanan, maka kelistrikan dalam mobil kita berfungsi. Nah, kita bisa menghidupkan. Namun ketika kita mau mengunci mobil kita tetapi kita tidak mampu menguncinya ya, kadang macet sehingga kita biasa panik. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita menggoyang-goyangkan ke kanan atau ke kiri, ke kanan dan ke kiri setir, dan sambil menekan kuncinya. Nah, maka terbuka teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri saya ini yang saya pegang ini tuas untuk pemindahan gigi ya. Ada angka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kode R. Kode R ini untuk mundur. Kemudian ini ada rem tangan. Ini rem tangan teman-teman ya. Rem tangannya ini dalam keadaan berfungsi. Nah, jadi kebetulan mobil ini merek Calya. Jadi kita sesuaikan saja kondisi mobil kita. Nah, ketika kita mau membuka rem tangan, cukup kita menarik ke atas
kemudian kita tekan dengan ibu jari. Kita tekan ibu jari, tuasnya ada di situ, maka rem tangan terbuka. Namun kalau kita mau mengunci kembali rem tangan, maka kita tarik kembali saja seperti ini. Maka rem tangan terbuka. Maka muncullah tanda parkir, ya, tanda parkir di depan ini, ya, teman-teman tuh. Oke. Nah, di sebelah kanan ini, ya, ini tuasnya ini, ya, untuk berfungsi untuk menyalakan lampu WSR. Nah, kita tekan sebelah kanan, maka lampu WSR berfungsi. Kita kembalikan ke normal. Kita tekan ke kiri, ke atas, ya, ke kiri, ke atas, maka lampu WSR kiri menyala. Nah. Kemudian ketika ini ada kodenya, ya, mau menyalakan lampu di malam hari, lampu sorot, ya, maka menyala. Kita tekan cukup memutar ke atas, maka menyala lampu sedangnya itu, yang dekat lampu WSR, lampu sedang, ya, lampu sedang lah namanya, teman-teman. Kemudian kalau kita mau menyalakan lampu sorotnya untuk penerangan ketika di malam hari, maka kita putar lagi ke depan. Nah, ini tandanya, teman-teman, ini. Nah, ini jarak pendek. Namun ketika kita akan menyalakan lampu jarak jauh, kita cukup tekan ke depan. Nah, maka menyalalah lampu jarak jauh seperti ini. Ini kodenya nih. Ini lampu jarak jauh. Ya, kita kembalikan ke lampu jarak pendeknya. Dan kita kembalikan ke normal. Namun ketika kita sementara dalam perjalanan, kita mau memberi kode, ya, kita mau memberi kode, jangan sampai ada kendaraan ke depan, salah jalur, melawan arus. Maka biasanya kita kode, biasanya ada pengendara motor, ya, kita kode dengan lampu jarak jauh supaya jangan terlalu ke badan jalan. Kita cukup menekan seperti ini, maka lampu jarak jauh menyala. Kita tekan seperti ini saja, ya. Nah, sekarang teman-teman, kita beralih ke tuas sebelah kiri ini. Ini ada tuas nih, ya. Ini fungsinya adalah wiper, ya, wiper. Ketika kita mau mengeluarkan air di depan kaca ini, kebetulan mobilnya dalam keadaan berdebu di depan, maka kita mau mengeluarkan air dan wipernya berfungsi, ya, maka kita cukup tekan, ya, tekan ke belakang. Nah, maka wipernya berfungsi, keluar air, ya. Tuh, teman-teman. Kemudian ketika dalam keadaan hujan, maka kita biasa menekan mau memfungsikan wiper kita, tapi dalam keadaan satu kali saja wiper bergerak, maka kita cukup tekan ke depan. Nah, maka wiper berfungsi satu kali saja. Namun ketika kita mau memfungsikan wiper terus menerus, maka kita cukup menekan ke ini, ya, ke bawah, ya. Maka wiper berfungsi dalam keadaan sedang, ya, maka dalam keadaan sedang, tidak terlalu kencang. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Namun biasanya hujan dalam keadaan deras, maka kita mau supaya wiper ini dalam keadaan berfungsi cepat, ya, kencang, ya. Apabila kebetulan hujan dalam keadaan deras, maka kita tekan lagi ke belakang.
maka wiper ini bergerak cepat. Kita normalkan. Kita normalkan kembali. Ya, cukup menormalkan seperti ini ya. Satu ke normal. Kalau kita mau menekan wiper di belakang, menggerakkan wiper di belakang, kita normalkan teman-teman ya. Maka kita cukup tekan ini, putar ya, putar, maka wiper berfungsi di belakang ya, seperti ini teman-teman. Itu berfungsi ya. Namun kalau kita mau secara cepat, ya, ini tetap berfungsi terus ya, dalam keadaan seperti ini ya. Namun kalau kita mau normalkan kembali, cukup kita putar ke belakang. Nah, di bagian sini teman-teman, ini ada pengendali pintu kita. Pengendali pintu ketika kita mau membuka pengendali jendela pintu. Ketika kita mau membuka jendela di samping kanan kita cukup menekan di bagian sini, teman-teman ya. Ini gampang, ini ya, gampang. Ke kiri ini, ke kiri depan samping sopir ini ya, ini ke belakang sebelah kanan, ini sebelah kiri di belakang. Tapi kalau kita mau mengunci, cukup kita yang bisa tekan, maka kita tekan ini ya, maka penumpang di belakang tidak bisa membuka kaca. Nah, apabila ada anak-anak ya, kita tekan ini. Namun kalau kita mau normalkan kembali, cukup kita tekan sebelah kiri.